tidak banyak muluk-muluk. Kita hanya menginginkan berkas perkara Roy Suryo diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan? Kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya, berarti penuntutan terhadap Roy Suryo ini bermasalah. Itu aja, gitu loh. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya nggak ada. Dakwakan Pak Roy Suryo dalam bentuk dakwaan alternatif. Yang dakwaan pertama sebagaimana teman-teman mendengar tadi, dakwaan pertama itu pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, dakwaan kedua itu pasal 156A Undang-Undang Hukum Pidana, atau ketiga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Itu tidak tidak menyebut ulama atau tidak menyebut siapa. Jadi dia menurut pemahaman saya itu dia Pak Ahok, beliau itu sedang mengkritik atau tidak setuju dengan para politisi yang menggunakan ayat tertentu untuk kepentingan politik. Jadi tidak sama sekali Pak Ahok tidak menghina Al-Qur'an, Al-Maidah 51, tidak. Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Saudara Basuki Cahayapurnama ini masih dipertimbangkan beberapa alternatif tempat, seperti di Kemayoran, kemudian di Cibubur, dan beberapa tempat lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan diperkirakan akan banyaknya jumlah pengunjung yang akan melihat langsung proses persidangan tersebut. Nah, itu memang sudah sudah dikondisikan itu aula Cut Ngadien memang berada di Bumi Perkemahan Cibubur. Ya aula serbaguna lah. Kapasitasnya Pak? Kalau kapasitas, kalau secara umum itu ditetapkan persidangan oleh Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2016 pada pukul 9 pagi di Jalan Gajah Mada nomor 17. Sidang kasus dugaan penistaan agama Gus Nur dan Bambang Tri hadirkan 6 saksi. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Sugi Nur Harja atau Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono menjalani di Pengadilan Negeri Solo Selasa 27 Desember. Sidang keduanya digelar terpisah. Sidang dengan nomor perkara 318/Pit-Susi/2022/PN Jakarta ini dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Yudi Hadi, Hadi Sunoto, dan Bambang Arianto. Sementara JPU yakni Aptianto Kurniawan, Endang Sapta Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Sidang dimulai sekitar pukul 10.30 hingga sore hari. Dari pantauan Jawa Pos Radar Solo di lokasi, banyak masyarakat yang datang untuk mengikuti jalannya sidang. Sebanyak 6 saksi dihadirkan dalam sidang. 6 saksi yang dihadirkan adalah saksi pelapor Dodo Baidlowi dan saksi lainnya seperti Nasruddin, Imam Rizki, Kusri Hasan, Fikri Firdaus, dan Muhammad Lutfi. Dodo membeberkan sejumlah keterangan terkait video kedua terdakwa dan keterangan lainnya. Video itu merupakan konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Video ini dia lihat dari handphonenya. Namun kedua terdakwa keberatan dengan keterangan dari Dodo. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan keberatan yang dilakukan kedua terdakwa adalah hal yang wajar dalam persidangan. Ada 23 saksi dalam persidangan ini yang akan dihadirkan, sedangkan saksi ahli ada 7 orang, di mana dalam agenda persidangan minggu depan masih pemeriksaan saksi. Dari keterangan saksi yang dihadirkan ini diharapkan dapat menguatkan pembuktian terhadap pasal-pasal yang disangkakan kepada kedua terdakwa. Usai sidang Gus Nur selesai, dilanjutkan sidang dengan terdakwa Bambang Tri. Sidang Bambang Tri dengan nomor perkara 31819/Pit-Sus/2022/PN
SKT ini dilaksanakan dengan agenda pembuktian penuntut umum. Dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi, Hadi Sanoto, dan Bambang Arianto. Sementara JPU yang ditunjuk adalah Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Baik Bambang Tri maupun Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri dikenai pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sekadar informasi, pada Oktober lalu, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melakukan pelanggaran melalui konten yang diunggah di YouTube. Sidang lanjutan Bambang Tri Gus Nur, hadirkan saksi teman guru Jokowi. Sidang lanjutan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nurharja dalam kasus penistaan agama dan ujaran kebencian digelar di Pengadilan Negeri Solo. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sidang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa Bambang Tri dan Gus Nur hadir di persidangan. Jalannya sidang berlangsung terbuka dan disaksikan oleh pengunjung. Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Muhammad Yuli Hadi dan Hakim anggota Hadi Sunoto serta Bambang Arianto. Sementara JPU yang hadir Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Sebanyak 6 saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yakni Kepala SDN 11 Tirtoyoso Surakarta, Martarini Kristiningsih, Kepala SMPN 1 Surakarta, Salim Ahmad, teman Presiden Joko Widodo saat SMP, Edi Kuncoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, serta kedua saksi lainnya yakni Awaludin dan Fahmi. Saksi pertama yang dimintai keterangannya adalah Bintang Saputra. Dia memberikan keterangan terkait dugaan ijazah palsu pada konten YouTube kedua terdakwa di Gus Nur 13 Official. Saat ini proses persidangan masih berlangsung. Jalannya persidangan cukup alot. Kuasa hukum terdakwa mempertanyakan kesaksian korban, sementara JPU membela saksi yang dihadirkan. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di YouTube.